Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izaz Raihan dari kelas B reguler dengan NIM 3300210096. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai asuransi jiwa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum asuransi yang diampu oleh dosen Bapak Amin Effendi SHMH. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada definisi asuransi. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, disebutkan di bab 1 pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 5 menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan pelindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan konsultan aktuaria. Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Baik, selanjutnya ada tujuan asuransi. Yang pertama, ada pengalihan risiko. Asuransi memiliki tujuan untuk mengalihkan risiko. Adanya ancaman atau bahaya terhadap aset membuat setiap orang akan berusaha untuk mencari perlindungan. Jika risiko tersebut benar terjadi, seseorang bisa mengalami kerugian yang mungkin di luar kemampuannya. Maka dari itu, asuransi hadir untuk mengurangi atau menghilangkan risiko finansial tersebut. Perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko kerugian dari nasabah. Ketika mengalami beban yang mengakibatkan kerugian, pengalihan risiko bermula ketika nasabah telah melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Apabila nasabah tidak pernah melakukan klaim hingga jangka waktu asuransi berakhir, akumulasi premi akan menjadi profit bagi perusahaan asuransi. Yang kedua, ada pembayaran santunan. Penyedia asuransi mampu memberikan perlindungan bagi nasabah dalam bentuk santunan. Santunan diberikan ketika terdapat kerugian yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia. Jika hal tersebut terjadi, perusahaan asuransi akan memberikan santunan kepada ahli waris yang telah ditunjuk. Jumlah santunan yang diberikan menyesuaikan dengan kesepakatan dalam polis asuransi yang telah disetujui. Lalu yang ketiga ada menanggung kesejahteraan anggota. Salah satu tujuan asuransi adalah untuk menyejahterakan anggota. Tujuan ini kerap terdapat pada asuransi yang dimanfaatkan dalam sebuah perkumpulan. Adapun cara kerja dari asuransi ini mirip dengan koperasi. Jika terdapat peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap anggota, maka perkumpulan sebagai penanggung akan membayar sejumlah uang kepada anggota yang mengalami kerugian. Tujuan asuransi ini turut sejalan dengan asuransi syariah. Tujuan dari asuransi syariah adalah untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara para pemegang polis melalui pengumpulan dan pengelolaan dana terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu. Lalu, yang keempat ada mengganti kerugian. Memiliki asuransi bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah.
Membayar ganti rugi dilakukan oleh perusahaan asuransi jika nasabah mengalami risiko kejadian yang merugikan. Pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian pada polis yang telah disepakati oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung. Baik, selanjutnya ada fungsi dari asuransi. Yang pertama adalah mengalihkan risiko. Fungsi utama dari asuransi adalah untuk mengalihkan risiko. Dengan kata lain, risiko yang dialami oleh nasabah akan dialihkan kepada perusahaan asuransi. Lalu yang kedua, ada penghimpun dana. Perusahaan asuransi akan mengumpulkan dana dari nasabah melalui pembayaran premi wajib bulanan. Dana tersebut akan dikelola dan dimanfaatkan untuk membayar ganti rugi ketika nasabah mengalami risiko kerugian. Lalu yang ketiga, menyeimbangkan premi. Perusahaan asuransi akan menetapkan premi yang seimbang dengan risiko yang ditanggung oleh pihak asuransi. Hal tersebut dikarenakan risiko yang dialami oleh nasabah akan dibayarkan ganti rugi oleh penyedia asuransi. Hal tersebut dikarenakan risiko yang dialami oleh nasabah akan dibayarkan ganti rugi oleh penyedia asuransi. Dengan kata lain, perusahaan asuransi perlu untuk mengeluarkan biaya untuk menutupi kerugian yang dialami oleh pemegang polis. Keseimbangan premi diperlukan agar nasabah dan perusahaan asuransi sama-sama tidak merasa dirugikan atas perjanjian yang disepakati. Selanjutnya ada sumber hukum asuransi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Peraturan ini merupakan hukum utama yang dijadikan acuan dalam mengatur usaha perasuransian di Indonesia agar sesuai dengan tujuan daripada Pancasila, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Secara umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 berisi hal-hal sebagai berikut ini. Yaitu ada ketentuan umum asuransi, ruang lingkup usaha, bidang usaha, jenis-jenis usaha, ruang lingkup usaha perusahaan, penutupan objek, bentuk hukum usaha, kepemilikan perusahaan, perizinan usaha, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan asuransi, likuidasi dan kepailitan usaha, ketentuan pidana. Lalu yang kedua, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bab 9. Pembahasan tentang asuransi dibahas secara khusus dalam KUHD bab 9 pada pasal 246 dan sampai dengan 286. Dalam tersebut dijelaskan beberapa hal penting tentang pertanggungan asuransi yang meliputi jenis pertanggungan, batas maksimal pertanggungan, prosedural pertanggungan, penyebab batalnya pertanggungan, dan penulisan pertanggungan dalam polis. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Karena asuransi termasuk dalam produk keuangan yang juga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara, maka dibuatlah peraturan pemerintah yang melandasi kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Secara garis besarnya, poin-poin yang termuat dalam PP Nomor 73 Tahun 1992 tidak jauh berbeda dengan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu tentang ketentuan usaha perasuransian, ruang lingkupnya, perizinannya, dan hal-hal lain terkait penyelenggaraannya. Lalu yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Berubahnya kondisi ekonomi yang ada di Indonesia menuntut perubahan pada hukum asuransi yang berlaku. Maka hadirlah PP Nomor 63 Tahun 1999 sebagai pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Beberapa hal yang mengalami perubahan yaitu persyaratan permodalan, perizinan, pendirian usaha, dan pelaporan pada menteri apabila terjadi perubahan kepemilikan usaha. Lalu yang kelima ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. UU ini adalah pembaruan dari UU tentang perasuransian yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Poin-poin yang tertera tidak jauh berbeda, namun ditambahkan dengan peraturan tentang asuransi syariah yang di belakangnya mulai muncul praktiknya oleh berbagai badan usaha proteksi. Baik, yang selanjutnya adalah perjanjian asuransi. Pengertian asuransi pada awalnya tercantum dalam buku 1 bab 9 pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu
Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mana akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Namun setelah disahkannya peraturan perundang-undangan mengenai asuransi sampai dengan peraturan yang paling baru, definisi mengenai asuransi pun berkembang menjadi lebih luas. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang ditimbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pengertian mengenai asuransi selain yang didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan juga didefinisikan oleh berbagai pakar dalam dunia asuransi, diantaranya Wiryono Projodikoro yang memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Apabila diperhatikan definisi yang telah diuraikan bahwa pertanggungan atau asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik, artinya dalam perjanjian asuransi kedua belah pihak memiliki kewajiban yang harus dilakukan, baik dari pihak tertanggung maupun untuk membayarkan sejumlah uang dalam bentuk premi, maupun dari pihak penanggung untuk mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak pasti. Yang selanjutnya, selain perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik, perjanjian asuransi memiliki sifat-sifat lain yang merupakan batasan yang diberikan oleh pasal 246 KUHD, antara lain sebagai berikut. Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian, sharing atau indemnitas contract. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita, atau prinsip indemnitas. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersyarat kewajiban mengganti kerugian dari penanggung hanya dilaksanakan jika peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi. Lalu perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung, yaitu membayar premi. Lalu kerugian yang diderita adalah sebagai berikut: sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan. Baik, selanjutnya adalah perjanjian asuransi jiwa. Pengertian asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan risiko kehidupan yang tidak tentu yang akan dialami oleh setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah kematian. Risiko pribadi berkaitan dengan kerugian yang menimpa manusia pribadi, misalnya karena meninggal dunia, kecelakaan, usia tua, dan sebagainya. Dalam menghindari risiko dari peristiwa terhadap jiwa seseorang, dapat dilakukan dengan mengalihkan suatu risiko tersebut dengan suatu pertanggungan pada perusahaan asuransi jiwa. Desi dan Arti mengatakan perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Perusahaan asuransi jiwa akan memberikan perlindungan terhadap jiwa yang dipertanggungkan melalui perjanjian asuransi jiwa, baik untuk jiwanya sendiri maupun untuk orang lain yang jiwanya akan dipertanggungkan. Timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak dalam asuransi jiwa setelah terlaksananya suatu perjanjian asuransi jiwa. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Purwo Sudjipto mengenai perjanjian asuransi jiwa. Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik di antara penutup atau pengambil asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung.
Sedangkan penanggung sebagai akibat langsung meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampau yang ditunjuk oleh penutup atau pengambil asuransi bagi penikmatnya. Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelas perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung asuransi dari tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada ahli waris sebagai penerima manfaat. Pemberian sejumlah uang oleh penanggung dilakukan ketika terjadi risiko meninggalnya tertanggung pada saat perjanjian asuransi berlangsung sebagai manfaat proteksi. Di samping itu, penanggung juga memberikan nilai tunai sebagai manfaat investasi yang dilakukan. Apabila tidak terjadi suatu risiko meninggalnya tertanggung sampai perjanjian asuransi berakhir, penanggung hanya berkewajiban memberikan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung sebagai manfaat dari investasi. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dari perjanjian asuransi jiwa, yaitu sebagai media proteksi dan sebagai media investasi. Selanjutnya, fungsi asuransi jiwa. Pengalihan aset tidak aman atau suatu risiko dari kehidupan manusia dapat dilakukan kepada perusahaan perasuransian. Perusahaan asuransi selain sebagai perusahaan jasa, perusahaan perasuransian adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat untuk investasi yang produktif. Perjanjian asuransi jiwa di samping memberikan media perlindungan juga menjadi media investasi. Apabila terjadi peristiwa evenement atau meninggalnya tertanggung, maka penanggung wajib membayarkan uang santunan berupa dana pertanggungan. Namun apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi, maka tidak terjadi suatu evenement atau peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung wajib membayarkan sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Hal ini sebagaimana fungsi asuransi jiwa yang dikatakan Desi Danarti. Fungsi asuransi jiwa adalah media proteksi atau memberikan santunan kepada ahli waris ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode pertanggungan. Dan media investasi atau memberikan santunan kepada ahli waris atau pemegang polis ketika tertanggung tetap hidup sampai usia tertentu atau sampai akhir masa pertanggungan. Fungsi asuransi memang banyak memberikan suatu manfaat kepada masyarakat, namun asuransi menjadi suatu hal yang enggan untuk diikuti oleh masyarakat karena permasalahan kuno yang sering dihadapi. Permasalahan tersebut tidak jauh mengenai penyelesaian klaim yang dirasa sulit dan berbelit oleh tertanggung atau ahli waris. Ya. Berikut adalah penyebab berakhirnya suatu perjanjian asuransi jiwa. Karena terjadinya peristiwa fenomen dalam perjanjian asuransi jiwa. Sebuah fenomen yang akan dilindungi oleh perusahaan perasuransian sebagai penanggung adalah risiko terhadap jiwa manusia. Risiko pribadi berkaitan dengan kerugian yang menimpa manusia pribadi, misalnya karena meninggal dunia, kecelakaan, usia tua, dan sebagainya. Terhadap fenomen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Terjadinya peristiwa meninggalnya tertanggung dalam masa perjanjian dilaksanakan, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penerima manfaat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir. Asuransi jiwa berakhir bukan berakhir pada saat tertanggung meninggal dunia, melainkan setelah penanggung membayarkan uang santunan kepada penerima manfaat atau ahli waris. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks perjanjian asuransi, subjeknya adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu bagi penanggung, yaitu janji penanggung untuk memberikan penggantian atas kerugian atau kehilangan atau tanggung jawab yang timbul atau manfaat asuransi yang sah. Asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dari meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak terjadinya evenement yang diikuti dengan pelunasan klaim. Yang kedua, karena jangka waktu berakhir. Perjanjian asuransi jiwa merupakan perjanjian perlindungan terhadap kematian yang dibebankan kepada penanggung sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi. Dalam asuransi jiwa, tidak terlalu evenement yang ditanggung oleh penanggung itu terjadi. Bahkan sampai jangka waktu asuransi berakhir, evenement meninggalnya tertanggung tidak terjadi.
Apabila jangka waktu perjanjian asuransi itu berakhir tanpa terjadi abanemen terhadap petanggung, maka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian asuransi jiwa seringkali ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang pada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi abanemen. Hal ini dikarenakan fungsi dari asuransi jiwa bukan saja sebagai media proteksi, melainkan media investasi. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung. Lalu, karena asuransi gugur, perjanjian asuransi jiwa berakhir karena gugur dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang, namun pada saat diadakan perjanjian asuransi ternyata seseorang tersebut telah meninggal. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 306 KUHD, apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut kecuali jika diperjanjikan lain. Dan yang terakhir adalah karena asuransi dibatalkan. Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.